bersih. Itu ayam bisa diem gak sih? Hai, selamat datang di channel YouTube gue bareng gue Karin. Ini adalah video pertama gue, jadi gue sangat-sangat excited, tapi gue juga sangat-sangat nervous. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan nanti gue ngomong agak-agak belibet dan terlihat tegang. Tapi percayalah, gue udah sangat-sangat mencoba untuk relax dan mencoba yang terbaik. Di channel gue ini nantinya gue bakalan share ke kalian tentang skincare yang udah pernah gue pakai, dan juga gue bakal share pengalaman gue menjadi seorang acne fighter. Makanya kalian harus nonton sampai habis dan jangan di skip. Tapi sebelumnya gue mau bilang dulu kalau gue bukan ahli kecantikan dan gue juga bukan dokter SPKK. Cuman ini bener-bener pure skincare yang gue pakai dan bekerja di kulit gue. Dan nanti semua yang gue jelasin itu memang berdasarkan apa yang gue baca di beberapa jurnal dan artikel. Jadi gue nggak akan asal ngomong. Cuman kalau misalkan ada yang salah, tolong dikoreksi di bawah ya. Jadi gue akan mulai dari bulan Januari. Waktu bulan Januari itu kulit gue baik-baik aja. Pokoknya nggak ada masalah apapun. Sampai akhirnya waktu bulan Februari awal muncul beberapa beruntusan di muka gue. Nggak banyak, tapi dia itu nyebar. Ada yang di jidat, ada yang di dagu, ada juga yang di pipi. Dan yang paling banyak adalah yang di pipi bagian samping sini. Terus gue bingung dong, kayak kenapa nih? Gue nggak pernah kayak gini sebelumnya. Gue sempat mikir ada produk skincare yang nggak cocok di kulit gue. Tapi setelah gue rewind 2 bulan ke belakang, gue sama sekali tidak mengganti produk skincare yang gue pakai. Terus gue jadi mikir kalau emang gara-gara masker nih, ya udah deh nanti juga hilang. Gue rajin-rajin aja skincarean dan juga rajin-rajin ganti masker setiap gue keluar rumah. Tapi ternyata tidak semudah itu. Di akhir Februari justru malah beruntusan-beruntusan tadi itu jadi makin gede dan itu tuh sakit. Panik nggak? Panik nggak? Panik dong. Jadilah gue memutuskan untuk pergi ke klinik kecantikan. Kenapa gue memutuskan untuk facial? Karena gue merasa kalau sel kulit mati gue, komedo gue, minyak gue, kotoran semua udah numpuk. Dan menurut gue mereka itu menyumbat pori-pori. Makanya gue jadi timbul jerawat. Udah tuh gue facial dan emang bener. Komedo yang kesangkut waktu diekstraksi. Banyak banget. Cuman waktu ekstraksi komedo ini nggak cuman komedo gue doang yang dipencetin keluar, tapi juga jerawat-jerawat gue yang gede-gede itu. Padahal gue yakin banget jerawat gue yang gede-gede itu adalah jerawat mendem. Dan setahu gue jerawat mendem itu nggak boleh dipencet, kalau nggak dia akan menyebabkan peradangan yang bikin jerawat-jerawat mendem itu akan jadi tambah lebar dan banyak. Cuman karena menurut gue mereka adalah klinik kecantikan yang lumayan terkenal, jadi gue kayak percaya aja deh, karena gue yakin mereka yang kerja di situ adalah orang-orang yang profesional dan terlatih. Jadi nggak mungkin banget mereka ngelakuin hal yang salah ke pasien. Cuman kalian tahu nggak sih rasanya jerawat mendem dipencet? Jangankan dipencet, disenggol aja sakit bos. Jadi waktu ekstraksi komedo itu gue cuma berharap kulit gue ini membaik, nggak makin buruk. Jadi kayak yaudah deh, pasrah. Surprisingly, dalam 2 minggu setelah facial itu kulit gue jauh lebih membaik, tekstur kulit gue jadi jauh lebih bagus, pori gue juga ngecil, komedo gue semuanya hempas, dan kulit gue jadi jauh terlihat lebih glowing. Meskipun tadi gue bilang tekstur kulit gue membaik, tapi di bagian jerawat-jerawat mendem itu masih sama. Dia cuma agak sedikit lebih tenang dan belum mau keluar nanah ataupun ngempes. Cuman di bagian kulit yang lain memang membaik. Gue tuh jadi kayak... Jujur waktu itu gue seneng banget, kayak ya ampun kulit gue membaik dong, berarti memang harus ditangani nih sama klinik. Tapi permasalahan tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Setelah masuk di minggu ketiga, disitulah perjalanan acne fighter gue dimulai. Jujur gue sedih banget, gue kaget banget karena makin hari makin banyak jerawat yang datang ke muka gue, nggak cuma 1-2, langsung sekomplotan kayak orang mau tawuran, lo tahu. Di situ gue panik, gue bingung, gue nangis, gue sedih. Kenapa ya kok kayak gini? Perasaan gue nggak ngapa-ngapain deh. Gue juga nggak ganti skincare, terus gara-gara apa gitu kan. Pokoknya parah banget, separah itu. Gue baru pertama kali jerawatan sampai separah itu. Gue bakal tunjukin gambarnya. Mungkin di gambar nggak terlalu kelihatan parah, tapi aslinya itu tuh parah banget. Jadi gue memutuskan untuk mengganti beberapa produk skincare gue. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu kalau tipe kulit gue ini adalah normal to oily, dan nanti semua skincare yang cocok di gue belum tentu cocok di kalian. Dan sebelum gue mau share skincare yang gue pakai itu, gue mau ngasih tahu dulu gimana sih caranya kalian untuk memilih skincare yang tepat. Ada yang tahu nggak nih? Kok nggak ada yang jawab ya? Yaudah, cara kalian milih skincare yang benar, yang pertama kalian pilih skincare berdasarkan jenis kulit kalian.
Kalau yang kulitnya kering, kalian pilih skincare untuk dry skin. Kalau yang kulitnya oily, ya kalian pilih untuk yang oily skin. Kalau yang sensitif, kalian harus benar-benar hati-hati banget dalam pemilihan skincare. Biasanya nih, buat yang kulitnya sensitif, mereka itu sensitif terhadap alkohol, terhadap fragrance, ya, SLS, paraben. Tapi nggak cuma itu aja, banyak juga orang yang sensitif sama niacinamide, sensitif sama vitamin C, sensitif sama retinol, dan juga sensitif kalau mereka pakai AHA, BHA. Jadi semuanya itu tergantung keadaan kulit masing-masing. Yang kedua, kalian pilih skincare yang memang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Ini kadang-kadang yang cewek-cewek suka pada panas kuping, gelap mata, apa-apa dibeli, dan akhirnya nggak sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Tapi gue juga gitu sih. Misalnya kalian ngerasa kulit kalian dehidrasi, kalian bisa pakai hyaluronic acid. Kalau kalian pengen mencerahkan, coba cari niacinamide, vitamin C, arbutin. Kalau kalian pengen mengatasi jerawat, pori-pori tersumbat, cari salicylic acid, AHA, BHA. Kalau kalian pengen anti penuaan atau anti-aging, kalian bisa cari retinol atau peptide. Atau kalau kulit kalian gampang kemerahan, gampang iritasi, ya, kalian pengen bikin kulit kalian yang ngamuk jadi lebih tenang, kalian bisa nyari Candela Asiatica. Karena banyak banget teman-teman gue yang sering nanya ke gue, terutama yang cowok-cowok, mereka baru memulai skincarean dan mereka kayak nanya, Rin, gue baru mulai skincarean nih, gue harus pakai apa ya, gue harus gimana ya, apa nih skincare yang cocok di gue? Dalam hati gue, gimana gue mau jawab? Lo kasih tahu dulu tipe kulit lo apa, permasalahan kulit lo apa. Aduh, udah deh, pokoknya kalian harus banyak belajar, baca, googling, ya. Kalau gue biasanya belajar tentang kandungan skincare itu di Paula's Choice Dictionary. Kalau kalian mau, nanti bakal gue kasih linknya di description box. Dan sekali lagi jangan lupa kalau skincare itu trial and error, jadi nggak mungkin semuanya itu bakal cocok di kulit kita. Oke, sekarang kita langsung aja ke skincare yang gue pakai selama gue menjadi seorang acne fighter. Jadi step pertama adalah gue selalu pakai ini. Ini adalah Garnier Micellar. Terserah deh kalian nyebutnya micellar atau micellar. Yang jelas gue pakai dia di step pertama untuk double cleansing. Menurut gue double cleansing itu wajib ya, karena kita harus mastiin kalau muka kita benar-benar bersih dari sisa kotoran kayak debu, polusi, asap kendaraan, apalagi buat kalian yang setiap hari aktivitasnya tuh di luar ruangan. Jadi muka kalian gak gampang kusam dan pori-pori kalian tuh gak gampang kesumbat yang akhirnya akan tumbuh jerawat. Apalagi buat yang pakai makeup itu wajib banget hukumnya untuk double cleansing. Tapi kalau yang pakai makeup gue lebih menyarankan untuk pakai cleansing balm atau cleansing oil, karena biasanya makeup itu lebih gampang luntur kalau pakai cleansing balm dan cleansing oil, apalagi untuk makeup yang waterproof. Sumpah ya, buat lo semua yang gak pernah double cleansing apalagi pakai makeup, lo zolim sama kulit lo. Setelah pakai si Garnier tadi, gue pakai facial wash dari Oxy. Berhubung gue udah nggak tahu botolnya kemana, nanti gue bakal taruh gambarnya di sini. Jadi di tulisannya ini adalah Oxy Deep Cleansing Wash, dan di tubnya ini ada tulisan acne prone skin. Jadi mungkin memang diperuntukkan untuk orang-orang yang kulitnya berjerawat. Dan dia ini mengandung salicylic acid. Salicylic acid ini adalah bahan aktif yang oil soluble exfoliant. Jadi dia exfoliant yang larut dalam minyak, tapi dia tetap gentle dalam menghempas sel kulit mati, membersihkan pori yang tersumbat, dan memperhalus tekstur kulit. Di kulit gue facial wash ini sangat-sangat cocok. Sesuai banget sama klaimnya, dia ini bener-bener melawan bakteri jerawat. Dan jerawat-jerawat yang mendem itu ngempes setelah gue ganti si facial wash ini. Dia ini juga bisa untuk mengontrol minyak. Tapi meskipun dia ini mengontrol minyak, menurut gue waktu dipakai dia sama sekali nggak bikin kulit gue jadi kering ketarik. Step selanjutnya gue pakai ini adalah toner dari COSRX, yaitu AHA BHA Clarifying Treatment Toner. Dia ini termasuk exfoliating toner, jadi memang tugasnya mengeksfoliasi kulit. Dia ini punya fungsi untuk mengangkat sel kulit mati, jadi tekstur kulit kita lebih halus dan juga pori-pori kita lebih bersih karena nggak kesumbat. Untuk teksturnya dia ini cair dan menurut gue dia ini sangat-sangat ringan dan gentle dalam mengeksfoliasi kulit. Jadi waktu pakai sama sekali nggak bikin perih, nggak bikin cekit-cekit ya, nggak bikin iritasi juga. Dia ini juga no paraben, no alkohol, no fragrance. Jadi sangat-sangat sensitive skin friendly. Dan buat pemula yang baru mau nyobain untuk eksfoliasi kulit, ini boleh banget dicoba. Setelah itu gue pakai dua produk ini. Setelah kalian mengeksfoliasi kulit, kalian wajib banget untuk menghidrasi kulit kalian. Gue akan bahas yang ini dulu. Jadi ini adalah hydrating toner dari Jar. Sesuai dengan namanya, dia ini adalah Cica Care. Jadi dia kandungan utamanya adalah Centella Asiatica. Jadi dia bertugas untuk menghidrasi, untuk bikin kulit jadi soothing dan calming. Kulit kita lebih tenang dan dia juga meredakan inflamasi. Dia juga bisa memperkuat skin barrier. Dan dia ini juga punya kandungan niacinamide. Jadi bisa membantu untuk mencerahkan atau mengurangi dark spot. Kalau di kulit gue ini oke-oke aja. Cukup menghidrasi dan bikin kalem kalau misalkan lagi merah-merah. Dan yang gue suka adalah baunya.
Kalau yang ini kalian pasti udah tahu banget. Secara dia ini adalah holy grailnya cewek-cewek pecinta skincare. Dan gue belum pernah denger orang-orang di sekitar gue yang gak suka sama ini produk. Ini gue nyalain lampu karena ternyata dari tadi udah mendung, cuman gue gak nyadar. Oke lanjut. Dan ini dia si Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence. Sesuai dengan namanya, dia ini adalah essence, jadi teksturnya kental, tapi waktu diaplikasiin ke wajah dia itu tiba-tiba melt dan jadi super dingin. Katanya dia ini punya formula andalan yaitu chamomile oil dan juga ETVC. Dan kedua kandungan itu punya manfaat untuk melembabkan kulit, mencerahkan kulit, mengatasi jerawat, antiinflamasi dan juga antioksidan. Dia ini juga paraben free dan juga fungal acne safe, dan dia juga menggunakan fatty alcohol, yang dimana alkohol jenis ini berperan sebagai carrying agent. Jadi dia akan membantu penyerapan skincare lain dan lebih efektif untuk melembutkan kulit. Dan gue setuju banget 100%. Setelah pakai dia memang kulit gue itu jadi jauh lebih lembab, jauh lebih plumpy ya, lebih kalem dan juga adem. Selain itu gue juga ngerasain banget mencerahkannya itu bikin kulit gue itu kalau bangun tidur tuh jadi jauh lebih glowing gitu. Untuk mengatasi beruntusan dan jerawat, gue nggak yakin cuma dari dia doang, tapi karena gue dibantu sama skincare lain, karena jerawat gue tipenya yang parah. Tapi teman gue ada yang beruntusan pakai ini bisa hilang. Dan gue suka banget sama baunya. Gue nggak tahu itu bau apa, cuman dia itu bikin kalem, bikin tenang. Sumpah gue emang gak bisa santai banget kalau bahas si Avoskin PHT ini karena bener-bener wow. Tapi sayangnya gue gak bisa repurchase lagi karena apa? Ya, gue gak punya duit. Selanjutnya ini dia yang gue tunggu-tunggu banget karena menurut gue ini adalah yang paling berpengaruh dari semua step skincare gue. Tada! Ini adalah produknya Alcia Skin, yaitu si Smoothing Serum for Acne Skin. Memang setelah gue pakai dia, keadaan kulit gue jauh lebih membaik. Yang bikin gue kaget adalah jerawat-jerawat mendem yang ada di muka gue itu kalau nggak matang ya kempes. Cuman setelah gue cek Instagramnya, websitenya, Shopee-nya, katanya dia ini lebih baik dihindari untuk jerawat aktif. Nah mungkin ini karena kandungan alkoholnya ini lumayan tinggi. Bahkan setelah lo buka tutupnya, ini alkoholnya bener-bener nusuk. Makanya kemarin gue memutuskan untuk langsung nanya ke adminnya Alcia Skin. Dan benar kata mereka takutnya kalau misalkan ini dipakai di jerawat aktif dan ternyata orang tersebut sensitif terhadap alkohol, jerawat mereka akan jauh lebih meradang. Kembali lagi, kondisi kulit orang itu berbeda-beda. Dia juga mengandung Centella asiatica yang bisa bikin calming, dan diklaimnya dia ini bisa membantu mencerahkan bekas jerawat dengan tipe PIE atau Post Inflammatory Erythema. Kalau di gue ini cocok banget, sangat-sangat berjasa di pengalaman acne fighter gue. Tapi ini belum tentu cocok di kalian, jadi kalian tetap harus konsul sama adminnya Alcia Skin. Dan juga kalian harus tahu keadaan kulit kalian. Tapi kalau yang udah tahu kulitnya sensitif sama alkohol, kalian jangan cobain produk ini ya. Kalau untuk moisturizer gue pakai ini dari Jart. Ini juga Cica Series sama kayak toner yang tadi. Menurut gue dia cukup melembabkan, gak ada efek yang buruk di kulit gue, jadi cocok-cocok aja. Sekali lagi gue pengen bilang jangan sampai kalian skip moisturizer karena itu adalah hal yang paling penting. Kalian wajib untuk mengunci kelembapan kulit kalian, mengunci semua skincare, jadi skincare kalian bekerja dengan maksimal. Dan kalau untuk pagi hari jangan lupa untuk pakai sunscreen, itu nggak boleh di skip sama sekali. Buat sunscreen botolnya udah nggak tahu kemana, tapi gue pakai sunscreennya L'Oreal yang botolnya hijau itu. Kalau nggak salah UV and Matte Fresh ya. Pokoknya itu di gue cocok-cocok aja, nggak bikin gue tambah oily, tapi dia malah mengontrol minyak dan dia memang hasilnya matte ya. Nah buat kalian yang ngerasa udah rajin pakai skincare ya, udah pakai ini itu berbotol-botol, berlayer-layer, tapi kulit kalian nggak kunjung membaik, bisa jadi itu karena skin barrier kalian memang bermasalah atau rusak. Buat kalian yang belum tahu apa itu skin barrier, jadi skin barrier itu adalah lapisan pelindung kulit yang terluar. Jadi tugas dia itu sebagai pintu masuk hidrasi dan mencegah iritan buat masuk ke kulit. Makanya kalau misalkan skin barrier kalian rusak, kulit kalian juga lebih mudah bermasalah atau rusak. Terus gimana dong cara kita untuk memperbaiki atau memperkuat skin barrier? Yang pertama, kalian bisa pakai step skincare yang sederhana, yaitu basic skincare. Basic skincare itu meliputi facial wash, toner, dan moisturizer. Kalau kalian pengen nambahin serum, itu sebenarnya opsional aja. Yang kedua, kalian bisa pakai toner yang pH balance. Terus yang ketiga, kalian bisa cari moisturizer yang mengandung ceramide. Karena ceramide itu bagus banget untuk memperbaiki dan memperkuat skin barrier. Tapi kalau kalian ngerasa kok tetap nggak membaik, kalian bisa langsung pergi ke dokter spesialis kulit biar kalian mendapatkan penanganan yang tepat. Tapi selain skincare, kalian juga harus mengubah lifestyle kalian. Jangan sering begadang, kurang-kurangin makanan manis dan pedas, kurang-kurangin minuman manis dan bersoda, banyakin minum air putih karena itu yang bisa menghidrasi kulit kalian dari dalam, dan juga banyak-banyakin makan buah dan sayur. Kalian juga jangan sering-sering pegang muka ya guys, karena tangan kalian itu pasti banyak banget bakterinya.
Apalagi kalau kalian berjerawat, jangan suka dipegang-pegang apalagi dipencet, karena tangan kalian tuh kebayang gak sih bakterinya sebanyak apa, dan itu pindah ke jerawat kalian jadi makin banyak, makin meradang. Terus juga jangan lupa untuk sering-sering ganti sarung bantal, karena kan setiap kita tidur kita tuh nempel-nempel di bantal ya, jadi itu pengaruh banget. Pesan gue buat seluruh acne fighter, please tetap semangat ya, jangan nyerah. Gue yakin kalian akan sembuh pada waktunya. Jangan terlalu mikirin omongan orang, karena itu malah bikin kita tambah stres. Dan buat semua orang yang ada di sekeliling acne fighter, please banget, tolong banget minta perhatiannya, minta peri kemanusiaannya buat gak julid, buat gak nyinyir, buat gak nanya-nanya. Kita itu juga berjuang, kita nggak diem aja. Kalian nggak perlu bahas, nggak perlu ditanya, karena kita juga udah tahu setiap hari kita tuh ngeliatin kaca. Jadi segitu dulu video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan komen di bawah gue harus nge-review skincare apa lagi. Juga share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang nonton. Dan satu lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena itu sangat berarti buat gue dan bikin gue makin semangat bikin video. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!